Farel itu memang smart ya, dari cara dia ngomong aja udah beda gitu. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Jangan lupa minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kembung bahaya. Video kali ini aku mau mereaction Farel Prayoga, lebih tepatnya ya wawancara eksklusif Farel dan Ibu di Kentara Kreatif. Oke, buat teman-teman yang penasaran video dari Kentara Kreatif, langsung aja ke YouTube channel Kentara Kreatif dan subscribe juga tentunya. So, kita langsung aja lihat wawancara Farel dan Ibu. Bagaimana reaksi Farel waktu pertama kali tahu Farel diundang ke Istana Merdeka? Gak percaya sebenarnya. Ya, apalagi ngehubunginya malam. Kan itu sebenarnya aku waktu masih ngejob di itu di Banyuwangi, di Belambangan gitu. Pak David itu ngehubungin aku malam sekitaran jam 12-an mungkin. Nah itu Pak David bilang, "Rel, ini ada yang ngundang kamu di istana, ini yang ngehubungin aku besok ke Istana Negara ya, mau nggak?" Kalau aku ditanyain mau nggak sih ya mau, tapi percaya enggaknya itu. Terus dikasih bukti ini, oh iya ternyata iya benar, oke ya udah sikat. Oh, jadi Farel itu dihubungin udah malam ya, sekitar jam 12 malam kata Farel tadi. Dan Farel sempat nggak percaya gitu. Kalau ditanyain dia mau apa enggak sih dia mau. Cuman ya itu percaya apa enggaknya itu. Dan Farel dikasihin bukti dan ternyata ya bener, sikat kata Farel. Farel masih ingat siapa saja yang ikut turun joget di Istana Merdeka? Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, sama menteri-menteri lain, sama artis-artis juga. Gak tahu, aku pernah lihat wajahnya tapi nggak tahu namanya. Farel itu memang smart ya, dari cara dia ngomong aja udah beda gitu. Farel itu ditanyain masih ingat apa enggak gitu siapa-siapa yang ikut turun joget bareng dia, dan dia masih ingat beberapa dan menteri-menteri lain. Dia nggak nyebutin namanya karena dia pernah lihat wajah tapi nggak tahu namanya. Itu pengakuan Farel. Punya cerita yang paling diingat nggak semasa ngamen dulu? Itu aku waktu ngamen subuh jam 3 pagi. Di pasar subuh gitu, waktu udah azan subuh. Nah itu aku minta ke bapak, "Pak makan dulu ayo." Ya ayo, ada lalapan, dia kesamperin gitu. "Mama ini ya ini." Aku nggak tahu kalau itu ayam kampung, bukan ayam potong, nah gitu. Terus beda aku, ya? ngambil 2 kali, makan 2 kali, ayahku 1 kali, terus ST-nya 3. Totalnya kalau nggak salah itu 80-70-an, nah itu. Dan bapakku itu cuma bawa uang 70 gitu, kan kurang. Bapak bilang, "Wah piye Rel, nganu ki kurang Rel piye ki?" "Ah piye Bu, ya sama kayak iku 70 engko balik maneh." Dikasih dulu, orangnya mau. Terus habis maghrib kan habis sholat itu langsung lanjut sampai jam 6 itu cuma dapat 50. Jadi aku kasih ke bapak-bapak itu tadi yang jualan itu 10.000, jadi kan cuma bawa uang di rumah 40. Mana gak sempet beli beras juga, gak cukup. Oh, jadi Farel itu sempat kekurangan apa sih saat membayar makan ya sama bapak. Tapi ya bisa ditutupi dengan hasil ngamen. Ya, tapi konsekuensinya lagi bawa uang pulang ke rumah itu sedikit dan ya gitu nggak cukup untuk beli beras. Ada yang dikangenin nggak dari ngamen? Kalau bikin kangen ngamen sih orang-orangnya. Orang-orang ngasih aku tuh ya baik banget ngasihnya juga gitu. Apalagi ada yang nyawer. Terus waktu aku kayak bad mood, males ngamen gitu, ada yang ngehibur gitu, dikasih uang 10.000, 5.000, itu udah seneng. Ternyata Farel disenangi banyak orang ya waktu kecil ya. Ya secara
dari cara ngomongnya dia memang anak yang pinter gitu, sama orang-orang itu, bisa nyatu gitu. Maksudnya, dia sama siapa aja itu bisa menyesuaikan gitu, Farel. Waktu kecil Farel itu gimana sih, Bu? Umur berapa? 5 bulan tuh sering sakit. Oh. Sakitnya 1 minggu, sembuhnya 2 hari gitu terus sampai besar umur berapa? 3 tahun ya gitu terus sampai dikasih dosis tinggi obatnya, sampai sekarang dosisnya tinggi obatnya dia. Terus habis itu namanya dipindah, namanya Farel. Dulu itu namanya Langgeng Prayoga. Sekarang dipindah jadi Farel Prayogyo. Oh, jadi Farel itu dulu sering sakit waktu kecil. Dan emang dari kecil Farel itu dikasihin obat dosis tinggi. Aku baru tahu loh. Ternyata Farel itu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga. Mungkin karena sering sakit ya, jadi namanya diubah ke Farel Prayoga. Sama dengan orang-orang di sini juga kalau sering sakit gitu namanya diubah. Oh, jadi begitu. Oh iya iya. Apa memori tentang Farel yang paling sering ibu ingat sampai sekarang? Yang paling sedih masih ingat sampai sekarang itu kebungkus kain sarung itu sampai jatuh ke bawah, itu yang paling sedih. Waktu mau ke warung hujan, dia tidur, tak pakein selimut sarungnya bapaknya. Saya datang udah nangis tuh, yang saya ingat menyesal karena meninggalkan dia sendiri. Sampai orang tetangga itu bingung, mulutnya udah pucat biru, udah lemes, sudah nggak bisa nangis, lemes. Udah berapa menit gitu sama tangga-tangga dipukul-pukul, akhirnya nangis juga. Itu yang paling sedih saya. Oh, jadi Farel itu sempat pernah kebungkus kain sarung ya? Ya, bukan kesalahan ibu sih. Waktu itu ibu ninggalin Farel sendiri saat tertidur di rumah, dan pas pulang dari warung, ibu belanja di warung, ibu pulang dari warung lihat Farel udah kebungkus dan sudah pucat gitu. Syukurnya Farel bisa selamat ya waktu itu ya. Dan kita bisa melihat Farel sekarang. Gimana rasanya melihat Farel ada di posisi seperti sekarang? Ya seneng, ya susah gitu. Susahnya kan jarang ketemu terusan, kesana diundang gitu. Ya biasanya Karena kan jam di rumah, terbangnya Farel. Bu makan ambilin, makan. Kalau seneng-senengnya tuh lagi tidur, Bu, ibu ngantuk ya bilang. Ayolah tangi Bu, mata ditarik-tarik, ayo tangi Bu, ayo tangi. Bu, aku tuh ke sekolah, aku tuh ke jajan. Ayo Bu, gak rasa-rasen. Ayolah Bu. Biasanya kondisi ganggu, Bu makan. Aku njaluk. Kayak dia suka pedes itu. Lah ibu makan, dia minta. Bu njaluk. Aku mangan dewe mau minta punya ibu. Suapin pedes sampai nangis ya tetap minta. Gitu. Sampai sekarang kadang datang dari manapun, kalau ibunya masih tidur, cium-cium, peluk-peluk itu. Farel suka gangguin ibu ya, kok lagi tidur ya ibu ya. Farel jangan gangguin ibu kan capek Farel. Ya mungkin karena jarang ketemu ya, karena kan sekarang jadwal terbangnya Farel itu ya lumayan padat. Farel sayang banget ya sama ibu ya. Farel itu sosok anak yang sayang banget sama keluarga, sama orang-orang aja dia begitu sayang, terlihat banget loh, apalagi sama keluarga.
Ada pesan untuk Farel kalau dia melihat tayangan ini di masa depan? Sekolah jangan dilupain, belajar juga. Iya, bener. Juga jangan sombong. Tetap rendah hati. Juga itu aja, ingat sama kakak sama adiknya. Itu aja, walaupun kayak apa. Oh, bentar. Ingat sama kakak sama adik. Oh, Farel itu punya kakak? Ya, aku baru tahu. Aku kira Farel itu anak tua. Dan cuman 2 bersaudara. Aku baru tahu loh guys. Beneran? Oh, jadi Farel itu punya kakak. Oke, pesan dari ibu, utamakan pendidikan ya. Aku juga selalu bilang di video-video aku sebelumnya itu untuk Farel, tetap utamakan pendidikan. Tetap rendah hati juga. Siapa idola Farel? Oke, siapa idola Farel? Kalau yang lama-lama itu aku lebih suka sama Om Iwan Fals. Oh, jadi Farel itu mengidolakan Iwan Fals. Ya, dia perform di apa itu? Oh, di itu ya, di Antv ya, Koplo Superstar kalau nggak salah aku. Dia kan ditanya, Farel mengidolakan siapa sih? Ditanyain kayak gitu ya. Om Iwan Fals. Dan di situ aku suka Farel sangat-sangat happy, terlihat happy dan tertawanya juga lepas banget ketika di acara itu. Kalau Om Iwan Fals nonton ini, Farel mau bilang apa? Hei Om, hei, collab ya. Aduh, ada-ada aja. Kalau Om Iwan Fals nonton ini, Farel mau bilang apa? Om, Om, kolaps ya. Ya, aku juga berharap seperti itu ya, bisa collab sama Om Iwan Fals. Penasaran kan? Semoga aja bisa. Amin. Makanan kesukaan Farel apa, Bu? Sambel. Sambel. Sambel itu mangga muda, terus bikin sambel, Farel dia mangga makan. muda. Kadang-kadang kalau ayam gitu nggak begitu suka. Oh. Ngeces aku. Farel keinget. Terus goreng terong gitu, nyambel, pete juga suka. Aku waktu dulu tuh lihat ibu itu waktu dulu nggak ada uang tuh timun. Aku terus resepnya lombok gitu, cabe, bawang merah, terus garam, micin, udah itu aja. Terus ini timun ini sambalnya. Aduh, lucu juga ya Farel ya. Kata Farel waktu nggak ada uang itu timun, kayak lalap timun gitu. Kalau di sini tuh bilangnya lalap timun. Tadi yang pas waktu ibu bilang makanan kesukaan Farel itu mangga muda, terus dikasih cabai gitu, Farel langsung langsung keinget kayaknya Farel. Lucu ya Farel ya. Oh, udah selesai. Dari wawancara ini kita bisa lihat ya, Farel itu memang sosok anak yang pinter. Dari cara ngomongnya aja itu udah berbeda gitu sama anak-anak yang lain. Cara ngomongnya itu begitu dewasa kalau aku lihat. Kayak dia pikirkan dulu baru ngomong gitu. Kalau anak-anak ya, kalau anak-anak lain gitu, kayak sepupu aku aja gitu. Kalau ngomong kita tanya ya udah sebatas kita tanya aja gitu ya. Kalau Farel itu berbeda, dia bisa kayak bisa mengembangkan kalimatnya lagi gitu ya. Memang beda banget sih. Farel memang anak yang pinter, nampak jelas, sangat jelas banget. Farel itu sosok anak yang smart. Semua orang pasti sama dengan ibu. Pesannya untuk Farel, tetap rendah hati dan utamakan pendidikan, itu yang terpenting. Waktu ibu bilang kakak dan adik, Farel punya kakak. Aku tuh baru tahu kalau Farel itu punya kakak. Aku taunya dia cuma punya adik dan dia anak tua, ya, anak yang tua gitu, anak pertama. Aku taunya gitu. Rupanya Farel punya seorang kakak. Oh, tapi aku belum pernah lihat
sosok kakak Farel. Kalau menurut teman-teman gimana wawancara eksklusif Farel dan ibu ini? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.